Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan hari ini saya ingin mempresentasikan tentang sistem informasi akuntansi terintegrasi. Oke, perkenalkan, nama saya Muhammad Thohir Andrianto. Saya sedang belajar di Fakultas Teknik dan mengambil program studi Teknik Informatika. Oke, saya membuatkan video ini sebagai tugas untuk mata kuliah Sistem Informasi. Oke, kita langsung belajar dengan Sistem Informasi Akuntansi. Latar belakang mengapa harus menggunakan Sistem Informasi Akuntansi. Sistem informasi akuntansi yang efektif penting bagi keberhasilan jangka panjang organisasi manapun. Sistem informasi akuntansi berfokus pada pemahaman cara sistem akuntansi bekerja, bagaimana cara mengubahkan data tersebut menjadi informasi yang dapat digunakan pihak manajemen untuk menjalankan organisasi mereka. Definisi sistem. Sistem merupakan sekelompok unsur yang erat berhubungan satu dengan lainnya, yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu, dan dibuat untuk menangani sesuatu yang berulang kali atau secara rutin terjadi. Sistem informasi pengertiannya adalah merupakan kerangka pengkoordinasian sumber daya, data, material, equipment, supplier, personal, and fund untuk mengkonversi input berupa data ekonomik menjadi keluaran berupa informasi keuangan yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan bisnis suatu entitas dan menyediakan informasi akuntansi bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Wilkinson 1991 halaman 14. Fokus business reporting dan financial reporting, informasi operasi AO, informasi akuntansi manajemen IAM, informasi akuntansi keuangan IAK. Oke, tujuan dan manfaat menggunakan sistem informasi akuntansi adalah menyediakan informasi bagi pengelola usaha baru, memperbaiki informasi yang dihasilkan oleh sistem yang sudah ada, memperbaiki pengendalian akuntansi dan pengecekan intern, mengurai biaya klerikal dalam penyelenggaraan catatan akuntansi. Sistem informasi akuntansi menggunakan teknologi informasi. Yang dicoba untuk dilakukan oleh sistem adalah untuk mencapai tujuan, dan untuk cara tujuan juga adalah dengan cara kerja yang dilakukan oleh orang dan teknologi informasi. Di sana ada prosedur kerja, ada orang yang melakukan prosedur kerja tersebut, sendiri informasi, dan teknologi informasi adalah merekam semuanya agar menjadi sebuah informasi yang dapat digunakan oleh manajemen atau orang yang berkepentingan. Tahapan pembangunan sistem. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana sistem informasi akuntansi tersebut akan dibangun. Pertama adalah dengan analisis sistem, yaitu dengan studi kelayakan, analisis kebutuhan. Berikutnya melakukan desain sistem, yaitu perancangan konseptual dan perancangan fisik. Berikutnya adalah implementasi sistem, pemrograman dan pengujian serta konversi data. Dan terakhir adalah operasi dan pemeliharaan sistem. Oke, distribusi usaha pengembangan sistem adalah pengujian adalah 45%, analisis sistem 20%, desain sistem 15%, dan pengodan atau pemrograman adalah 20%. Tahapan analisis sistem dimulai karena adanya permintaan terhadap sistem baru. Proyek baru yang ditangani dalam bentuk tim yang melibatkan pemakai analisis sistem dan para spesialis sistem informasi yang lain, serta barangkali juga auditor internal. Tujuan utama dari analisis sistem adalah untuk menentukan hal-hal detail tentang yang akan dikerjakan oleh sistem yang diusulkan, dan bukan bagaimana caranya. Analisis sistem mencakup studi kelayakan dan analisis kebutuhan. Oke, studi kelayakan. Studi kelayakan adalah menentukan kemungkinan keberhasilan solusi yang diusulkan, berguna untuk memastikan bahwa solusi yang diusulkan tersebut benar-benar dapat dicapai dengan sumber daya dan dengan memperhatikan kendala yang terdapat pada perusahaan serta dampak terhadap lingkungan sekeliling. Analisis biaya dan manfaat.
Kerangka dasar yang digunakan untuk studi kelayakan adalah penganggaran modal, capital budgeting. Penganggaran modal adalah keseluruhan proses dalam menganalisa proyek-proyek dan memutuskan proyek yang akan didanai. Berbagai metode dapat digunakan dalam penentuan penganggaran modal. Pertama adalah payback period, net present value, NPV, internal rate of return (IRR), and modified internal rate of return (MIRR). Kita akan mengukur studi kelayakannya. Pertama dari aspek dan pertimbangan. Pertama adalah aspek teknologi. Aplikasi sistem dapat dikembangkan dan dioperasikan dengan teknologi yang tersedia. Dua, aspek ekonomi. Apakah manfaat sistem lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan, termasuk untuk memenuhi kebutuhan personil? Non ekonomi, apakah sistem yang diberikan memiliki keuntungan yang tak dapat diukur dengan uang? Berikutnya, organisasi atau operasional. Apakah sistem yang diusulkan bisa cocok dengan budaya organisasi? Apakah level keahlian yang digunakan dalam sistem baru sesuai dengan pegawai yang akan mengoperasikannya? Jadwal, mungkinkah menerapkan sistem tersebut sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan? Kendala hukum, etika, dan yang lain. Apakah sistem yang diusulkan tidak bertentangan dengan etika atau hukum? Apakah terdapat kendala-kendala yang berbahaya yang dilanggar? Oke, berikutlah problem biaya gunung es. Dari modal yang dianggarkan, analisis, desain, implementasi, dan konversi. Ternyata di pemeliharaannya akan lebih banyak biaya dalam pemeliharaan. Jadi ada beberapa problem permasalahan yang belum terpecahkan dalam proses analisis, desain, implementasi, dan konversi. Oke, analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan dilakukan untuk menghasilkan spesifikasi kebutuhan, disebut juga sebagai spesifikasi fungsional. Spesifikasi kebutuhan adalah spesifikasi yang rinci tentang hal-hal yang akan dilakukan sistem ketika diimplementasikan. Spesifikasi ini sekaligus dipakai untuk membuat kesepahaman antara pengembang sistem, pemakai yang kelak menggunakan sistem, manajemen, dan mitra kerja yang lain, misalnya auditor internal. Analisis kebutuhan ini diperlukan untuk menentukan satu keluaran yang akan dihasilkan oleh sistem. Dua lah masukan yang diperlukan sistem. Tiga, lingkup proses yang digunakan untuk mengolah masukan menjadi keluaran. Empat, volume data yang akan ditekani sistem. Lima, jumlah pemakai dan kategori pemakai serta kontrol terhadap sistem. Langkah yang dilakukan dalam analisis sistem. Pertama adalah dengan metode wawancara, riset terhadap sistem sekarang. 3, observasi lapangan. 4, kuis. 5, pengamatan terhadap sistem serupa. 6, dengan model prototipe. Oke, problem kesalahpahaman. Dalam tahap analisis sistem, kebutuhan pemakai menuntut analisis sistem saat wawancara. Kebutuhan pemakai yang pemakai yang cukup dihasilkan menurut analisis sistem. C, pemakai melakukan penyederhanaan sistem yang sebenarnya diinginkan oleh pemakai. Ini adalah proses penyesuaian dan bisa jadi kesalahpahaman. Oke, untuk memberi kesalahpahaman tersebut adalah analisis sistem harus matang. Dari desain sistem, pertama adalah perancangan konseptual, adalah evaluasi alternatif rancangan, penyiapan spesifikasi rancangan, penyiapan laporan rancangan sistem konseptual. Setelah perancangan konseptual itu fix dan sudah disetujui oleh semua pihak, maka dilakukan adanya perancangan fisik. Perancangan fisik adalah rancangan keluaran dan masukan, rancangan platform, rancangan antarmuka pemakai dan sistem, rancangan basis data, rancangan modul, dan rancangan kontrol. Setelah itu akan didokumentasi untuk rencana pengujian dan rencana konversi. Setelah semuanya selesai dilaksanakan, dapat dilaksanakan implementasi sistem. Setelah sistem dapat live, di sana ada operasi dan pemeliharaannya. Perancangan konseptual disebut juga perancangan logis. Pada perancangan ini kebutuhan pemakai dan pemecahan masalah yang teridentifikasi selama tahapan analisis sistem mulai dibuat untuk diimplementasikan. Ada 3 langkah penting yang dilakukan dalam perancangan konseptual, yaitu evaluasi alternatif rancangan, penyiapan spesifikasi rancangan, dan penyiapan laporan rancangan sistem secara konseptual.
Evaluasi alternatif rancangan digunakan menurut alternatif rancangan yang bisa digunakan dalam sistem. Contoh, perusahaan mau menggunakan pesanan pembelian atau menggunakan EDI. 2. Arsitektur teknologi informasi yang digunakan terpusat atau terdistribusi. 3. Enter data akan dilakukan melalui keyboard, barcode scanner, atau kedua-duanya. Evaluasi dilakukan mengandung hal-hal berikut menurut Romney, Steinbach, dan Casing tahun 1997. Bagaimana alternatif tersebut memenuhi sasaran sistem dan organisasi yang dengan baik. 2. Bagaimana alternatif tersebut memenuhi kebutuhan pemakai dengan baik. Apakah alternatif tersebut layak secara ekonomi? Apa saja keuntungan dan kerugian masing-masing? Oke, contoh pertimbangan rancangan dan alternatifnya. Pertimbangan rancangan, konfigurasi saluran komunikasi, dan alternatifnya point-to-point multi-drop line sharing. Saluran komunikasi, apakah melalui jalur telepon, kabel koaksial, serat optik, mikrogelombang, atau satelit. Jaringan komunikasi, sentralisasi atau desentralisasi. Media penyimpanan data, tape, floppy disk, hard disk, atau cetakan. Operasi di tangan serial atau outsourcing. Frekuensi keluaran seketika, harian, mingguan, dan sebagainya. Komputer, mainframe, mini komputer, atau mikrokomputer. Pemesanan transaksi bisa batch or online. Perancangan fisik. Rancangan pun berupa bentuk laporan dan rancangan dokumen. Rancangan masukan berupa rancangan layar untuk pemasukan data. Rancangan antar pemakai dan sistem berupa rancangan interaksi antara pemakai dan sistem, menu ikon, dan sebagainya. Rancangan platform berupa rancangan yang membutuhkan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan. Rancangan basis data berupa rancangan-rancangan berkas dalam basis data termasuk penentuan kapasitas masing-masing. Rancangan modul berupa rancangan modul atau program yang dilengkapi dengan algoritma, cara modul atau program bekerja. Rancangan kontrol berupa rancangan kontrol-kontrol yang digunakan dalam sistem, mencakup hal-hal seperti validasi, otorisasi, dan pengauditan. Dokumentasi berupa hasil pendokumentasian hingga tahap perencanaan fisik. Rencana pengujian berisi rencana yang dipakai untuk menguji sistem. Rencana konversi berupa rencana untuk menerapkan sistem baru terhadap sistem lama. Implementasi sistem mencakup aktivitas sebagai berikut. Pertama, pemrograman dan pengujian. 2. Instalasi perangkat keras dan perangkat lunak, pelatihan kepada pemakai, pembuatan dokumentasi, dan konversi data. Pemrograman adalah aktivitas pembuatan program atau seretan instruksi yang digunakan untuk mengatur komputer agar bekerja sesuai dengan maksud masing-masing instruksi. Setiap program menjalani pengujian secara individual untuk memastikan bahwa program bebas dari kesalahan. Pengujian seperti ini disebut dengan pengujian unit. Jika terjadi kesalahan, pemakai akan berusaha mencari penyebabnya, dan proses untuk melakukan pencarian kesalahan ini dikenal dengan sebutan debugging atau kesalahan-kesalahan dalam program disebut bug atau code. Oke, pengujian sistem. Jadi ada pengujian unit, program teruji, terus ada di sana pengujian sistem, pengujian penerimaan, dan pengujian instalasi. Disesuaikan dengan spesifikasi kebutuhan dan dibandingkan dengan spesifikasi rancangan dan kebutuhan partisipan. Perancangan konseptual. Pertama, pengujian integrasi. Pengujian ini dilakukan setelah semua modul program melewati pengujian unit untuk melihat efek ketika program saling dikaitkan. Pengujian sistem. Setelah melalui pengujian integrasi, fungsi-fungsi dalam sistem yang juga akan diuji. Sistem divalidasikan terhadap spesifikasi kebutuhan dengan kondisi dan lingkungan yang menyerupai dengan keadaan dan lingkungan operasional. Pada pengujian ini, kontrol dan prosedur pemulihan sistem recovery juga diuji. Pengujian selanjutnya adalah pengujian penerimaan. Dilakukan sebelum sistem dioperasikan dengan melibatkan pemakai, pengembang sistem, personel yang akan memelihara sistem, manajemen, dan auditor internal. Tujuannya adalah untuk meyakinkan bahwa segala kebutuhan telah terpenuhi. Dalam hal ini, pemakai akan memberikan persetujuan untuk menerapkan sistem ini sebagai sistem produksi, sistem yang akan dioperasikan oleh pemakai. 2. Pengujian instalasi. Jika pengujian penerimaan dilakukan sebelum sistem dipasang ke lingkungan operasional, sistem perlu diuji kembali setelah dipasang. Pengujian seperti ini yang disebut pengujian instalasi. Konversi sistem. Konversi merupakan tahapan yang digunakan untuk mengoperasikan sistem baru dalam rangka menggantikan sistem yang lama. Terdapat beberapa pendekatan yang dilakukan untuk melakukan konversi, yaitu konversi paralel, konversi langsung, konversi modular atau bertahap, dan konversi pilot. Sistem konversi
dari sistem lama ke sistem baru adalah tipe-tipe konversi langsung, konversi pilot, dan konversi modular. Semuanya akan diperlukan dengan waktu yang akan digunakan untuk menyelesaikannya. Dokumentasi merupakan hal yang sangat penting dilakukan karena akan menjadi acuan pada tahapan operasi dan pemeliharaan. Pada tahapan implementasi, dokumentasi yang dibuat dapat dibagi menjadi 3 jenis. Pertama, dokumentasi pengembangan. Dokumentasi ini menjabarkan sistem secara lengkap, mencakup deskripsi sistem, bentuk keluaran, bentuk masukan, bentuk basis data, bahkan alir program, hasil pengujian, dan bahkan lembar penerimaan pemakai. Dokumentasi operasi ini mencakup antara lain jadwal pengoperasian, cara pengoperasian peralatan, faktor-faktor keamanan, dan masa berlakunya suatu berkas. Dokumentasi pemakai berisi petunjuk untuk menggunakan masing-masing program dan juga mencakup materi pelatihan. Perawatan dan pemeliharaan. Step berikutnya adalah perawatan perfektif. Ditujukan untuk memperoleh sistem sebagai tanggapan atas perubahan kebutuhan pemakai dan kebutuhan organisasi, meningkatkan efisiensi sistem, dan memperbaiki dokumentasi. Perawatan adaptif berupa perubahan aplikasi untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan perangkat keras, perangkat lunak baru. Sebagai contoh, perawatan ini dapat berupa perubahan aplikasi dari mainframe ke lingkungan client atau server, atau mengkonversi dari sistem berbasis berkas ke lingkungan berbasis data. Perawatan korektif berupa pembetulan atau kesalahan-kesalahan yang ditemukan pada saat sistem berjalan. Dokumen dokumentasi ini dapat berupa entity relationship diagram, ERD, data flow diagram, DFD, flowchart, dokumen flowchart, sistem flowchart, program flowchart, dan high level structure chart. Contoh dari sistem akuntansi adalah Zahir Accounting System. Kita akan selanjutnya memakai dengan Zahir POS 6 versi 6 ya. Ini adalah aplikasi akuntansi juga untuk aplikasi penjualan atau aplikasi toko. Aplikasi ini cukup user friendly dengan tampilan seperti tampilan Windows. Di sini pertama lah input produk. Setelah produk semua diinput ke dalam modul produk tadi, maka divisi penjualan dapat menjual barang yang sudah ada di stok produknya. Berikutnya adalah modul pembayaran. Berikutnya adalah modul laporan. Dari satu input dapat dicetak berbagai macam laporan. Oke, kelebihan dari Zahir POS 6 ini adalah sudah berbasis web, bisa diakses dari mana saja dan kapanpun. Tampilan yang user friendly, tampilan laporan bisa dari berbagai macam tipe file seperti PDF, Excel, dan Word. Kelemahan dari Zahir POS 6 adalah versi Zahir POS 6 khusus hanya untuk toko dan penjualan. Kesimpulan, penggunaan sistem informasi akuntansi sangat diperlukan dalam pengembangan usaha. Transaksi data yang sangat banyak di akuntansi memerlukan teknologi informasi berupa sistem informasi akuntansi. Oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.